Assalamualaikum anak-anak. Semoga pada pagi hari ini kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebelum mengawali pelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, di sini Ustadz mau menjelaskan di bahasa Indonesia tema 2 itu selalu berhemat energi. Ya, sebelum Ustadz jelaskan apa toh energi itu, ya. Energi itu adalah hal yang menggerakkan alam dan kehidupan kita. Ya. Maksudnya bagaimana? Ya. Ketika kita itu ingin membutuhkan energi, berarti sumber dayanya itu berasal dari bumi atau berasal dari alam. Nah, ketika kita mencari atau menggali sumber daya alam ini dari bumi, ya, berarti sumber daya alam itu akan dapat habis. Karena apa? Karena sumber daya alam yang sering kita gunakan adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu contohnya apa saja? Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu biasanya berupa barang tambang seperti minyak, batu bara, dan lain sebagainya itu. Nah, sementara yang kita gunakan di kehidupan sehari-hari, sumber daya energi yang digunakan itu adalah semua berasal dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Ketika sumber daya alam itu kita olah, akhirnya bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ternyata di sini anak-anak bahwa sumber daya alam itu tidak hanya yang tidak dapat diperbarui. Ada sumber daya alam yang dapat diperbarui, contohnya adalah energi cahaya matahari. Ya, matahari sebagai sumber energi cahaya terbesar memiliki peran yang penting bagi kehidupan manusia atau kehidupan hewan dan tumbuhan. Gitu. Yang pertama di sini apa manfaat energi cahaya matahari? Itu adalah membantu proses fotosintesis. Cahaya matahari merupakan sumber utama kehidupan makhluk hidup. Salah satunya adalah kehidupan bagi tanaman atau tumbuhan untuk membantu proses fotosintesis. Tanpa adanya matahari, maka tanaman atau tumbuhan di bumi akan mati. Sebagai timbal baliknya, ketika tidak ada tumbuhan di bumi ini, maka manusia akan musnah akibat tidak adanya suplai oksigen dari tumbuhan. Ya, jadi di situ bisa disimpulkan bahwa siklus kehidupan makhluk hidup itu termasuk manusia begitu tergantung pada sinar matahari. Karena proses fotosintesis pada tumbuhan akan menghasilkan oksigen yang penting bagi pernafasan manusia. Ya, dengan begitu, kehidupan manusia tergantung dari asupan oksigen yang terhirup. Jadi matahari memiliki peranan yang begitu penting sama halnya dengan peranan air untuk kehidupan manusia. Tuh. Berikutnya adalah yang kedua, cahaya matahari dapat membantu penerangan. Ya, bisa dilihat di flyer di situ bahwa tanpa adanya cahaya matahari, dunia ini akan gelap gulita, sehingga kita tidak akan bisa melihat apapun yang ada di lingkungan sekitar kita. Ya, kita bisa melihat pada waktu siang hari, kita bisa melihat tanpa penerangan yang lainnya, melainkan adalah penerangan dari sinar matahari. Ya, berikutnya adalah
Manfaat cahaya matahari atau sinar matahari dari kehidupan kita adalah itu untuk menjemur pakaian. Kita tidak terlepas dari aktivitas yang satu ini ya. Ketika kita mencuci pakaian ya, kita keringkan dengan cara menjemur pakaian di bawah sinar atau terik matahari. Ya. Berikutnya adalah cahaya matahari menghasilkan energi listrik. Nah, ini dilihat di situ. Sumber cahaya matahari ya, matahari juga bisa menghasilkan energi listrik. Ya, energi listrik inilah yang akan dipergunakan untuk cahaya pada malam harinya. Jadi di situ pada gambar itu dilihat ya, ada cahaya matahari yang menyinari atau yang mengenai panel surya, akhirnya bisa diolah menjadi sumber energi listrik untuk energi yang bisa digunakan pada kehidupan sehari-hari. Itu ya, bisa dilihat di situ. Ya, jadi diproses energi matahari itu ya lewat panel surya ya, terus bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Itu. Terus berikutnya adalah pengaruh cahaya matahari terhadap tumbuhan biji atau kacang hijau. Nah, dilihat di situ ada sistem perkembangan di situ. Nah, perkembangannya apa di situ? Di situ semula ya kacang hijau ya yang semula biji terus tumbuh berkembang terus akhirnya menjadi tumbuhan. Karena apa? Karena bantuan dari sinar matahari itu ya. Jadi manfaat sinar matahari itu ternyata banyak bagi kehidupan di bumi ini ya. Ada salah satunya adalah bagi kehidupan manusia. Jadi ini yang Ustadz bisa jelaskan ya. Terus nanti bisa anak-anak baca di materi halaman 12 dan halaman 13 itu. Nah, tugasnya apa untuk hari ini? Tugasnya hari ini silakan nanti kerjakan ya. Kerjakan di halaman 14. Yang B, melengkapi tabel di bawah ini dengan berbagai manfaat cahaya matahari sesuai teks di atas. Dan C, carilah arti kata ya dari istilah-istilah yang diambil dari teks yang di atas ya. Itu saja tugasnya. Jadi tugasnya ada 2 nanti, yang B dan C. Silakan nanti dikerjakan terus dikumpulkan ya, pakai dikumpulkan lewat Google Classroom itu ya. Itu saja dari Ustadz ya. Sebelum kita tutup pelajaran kali ini, silahkan kita berdoa terlebih dahulu. Oke, sekian dari Ustadz ya, atas kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.